Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi akan membagi pidato saya ke dalam dua hal. Yang pertama adalah latar belakang dan yang kedua adalah argumentasi. Memasuki poin pertama pidato saya yaitu latar belakang, saya akan menjelaskan bagaimana mosi ini dapat muncul ke permukaan. Sebelum menjelaskan latar belakang, saya akan memberikan limitasi pada perdebatan kali ini, yaitu akan mengarah pada golongan pemuda dan politik dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dewan juri yang terhormat, menjelang diadakannya pemilu saat ini, KPU gencar mengadakan berbagai sosialisasi terutama pada para pemuda usia 17 sampai 22 tahun dalam rangka mengedukasi dan mendorong mereka untuk turut berpartisipasi dalam pemilu dan bagaimana menjadi seorang calon pemilih yang bijak. Hal ini dikarenakan pada status quo saat ini menunjukkan bahwa kalangan pemuda memiliki kepedulian yang terhadap pemilu yang mulai merosot. Para pemuda di Indonesia saat ini sudah banyak terpapar oleh isu politik identitas yang diberitakan dalam sosial media yang membuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah justru menurun. Mereka beranggapan bahwa pemilu ini justru tidak akan memberikan perubahan karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang akan memenangkan pemilu adalah orang yang memiliki banyak peminat karena politik identitas yang dia bawa. Sehingga apabila mereka turut berpartisipasi dalam pemilihan umum pun, mereka menganggap bahwa mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Hal ini yang kemudian membuat mereka menjadi apatis terhadap pemilu dan justru memilih untuk tidak memilih. Sebagian lainnya juga bersikap apatis sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang sudah berjalan, sehingga mereka tidak mau memberikan dukungan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang akan berjalan. Sedangkan perlu disadari bahwasannya negara berkembang sendiri memiliki tendensi bahwa negara-negara berkembang, terutama Indonesia, pada dasarnya bergantung pada rakyat dalam melaksanakan kebijakannya. Apabila rakyat tidak mau memberikan aspirasi, justru ini akan membahayakan nasib bangsa. Dengan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat, belum lagi pemuda terutama Gen Z dan sebagian dari milenial cenderung lebih teredukasi terhadap politik dibanding generasi sebelumnya. Seperti yang telah saya sebutkan bahwa mereka cenderung lebih banyak terpapar oleh sosial media yang juga memberitakan mengenai hal-hal politik, sehingga mereka lebih dapat menilai karakter pemimpin yang akan mereka butuhkan di masa depan. Namun dewan juri yang terhormat, mengapa ini akan sangat tidak bermoral apabila mereka bersikap apatis adalah karena dengan bersikap apatis terhadap pemilu, sejatinya mereka sedang mempertaruhkan nasib bangsa dan justru menggiring nasib bangsa dalam bahaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pemilu ini diadakan untuk memberi ruang bagi aspirasi rakyat, sehingga kedepannya pemimpin yang terpilih akan dapat memberikan kebijakan yang sesuai dengan apa yang telah diaspirasikan oleh rakyat. Bayangkan jika pada akhirnya kita menganggap boleh-boleh saja untuk bersikap apatis dalam politik, sedangkan pemerintah sendiri dalam membuat kebijakan sangat bergantung pada dukungan rakyat. Maka sangat tidak bermoral bagi seorang pemuda yang teredukasi akan nilai karakter pemimpin yang dibutuhkan bangsa juga menjalankan kehidupannya dalam berbangsa bernegara untuk bersikap apatis dan mengakibatkan masa depan bangsa terancam. Maka kami sebagai tim afirmasi mendukung mosi dewan ini, percaya bahwasannya apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik sehingga masa depan bangsa dapat lebih terjamin. Memasuki poin kedua dalam pidato ini yaitu argumentasi. Mengapa kemudian di sisi kami ini dibenarkan? Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami sebenarnya nilai moral adalah nilai yang dianggap benar dalam masyarakat, sehingga apabila hal ini dijalankan dapat menuntun masyarakat kepada kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan politik yang pada akhirnya masyarakat dengan politik sendiri dan dengan pemuda sendiri tidak dapat dipisahkan karena kehidupan masyarakat sangat bergantung terhadap politik itu sendiri. Bagaimana politik itu berjalan kemudian akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan yang akan dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Maka apabila para pemuda bersikap apatis, hal ini tentu saja akan mengakibatkan para pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam pemilu tidak berkualitas dan mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang tidak berkualitas, sehingga pada akhirnya kehidupan atau kualitas kehidupan masyarakat juga akan menurun, sehingga hal ini akan mempengaruhi masyarakat secara kompleks dan akan kembali mempengaruhi kepada kehidupan pemuda itu sendiri, sehingga pemuda ini sendiri dengan bersikap apatis tidak bermoral karena dia menggiring kehidupannya terhadap kehidupan yang tidak baik, terhadap kehidupan yang justru membuatnya kesejahteraannya menjadi menurun.
Bayangkan apabila pemuda saat ini yang lebih teredukasi tidak menyuarakan aspirasi mereka dalam pemilu. Justru kalangan yang memiliki kepentinganlah dan kalangan-kalangan yang teredukasi, yaitu kalangan-kalangan yang berada di atas kalangan milenial yang memilih dalam hal ini dapat membuat seorang wakil rakyat yang terpilih tidaklah sesuai. Kemudian sehingga kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan menurun, maka para pemuda apatis dapat dikatakan tidak bermoral karena tidak menjalankan perannya dalam hidup berbangsa dan bernegara, pada akhirnya menjerumuskan masyarakat untuk menjadi menderita. Maka di sisi kami ini dibenarkan menurut nilai moral dan prinsip dalam hidup berkebangsaan itu sendiri, sesuai dengan prinsip dari negara demokratis seperti yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia selama ini, yang sudah berusaha untuk memberikan wadah aspirasi bagi rakyat, namun justru disia-siakan oleh para pemuda yang kepercayaannya menurun terhadap masyarakat itu sendiri. Dan Dewan Juri yang terhormat, mengapa kemudian hal ini sangat penting untuk menanamkan bahwa kita seharusnya percaya bahwa ini adalah hal yang tidak bermoral, adalah karena apabila kita percaya bahwa ini adalah hal yang tidak bermoral dan nilai-nilai ini akan diaplikasikan dalam masyarakat, maka sejatinya masyarakat sendiri akan memberikan sanksi sosial terhadap para pemuda yang tidak kemudian bersikap apatis terhadap politik itu sendiri. Sehingga kami percaya bahwasannya sanksi-sanksi sosial ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pemuda itu sendiri, dan para pemuda-pemuda lain juga akan memberikan sanksi sosial terhadap pemuda itu sendiri. Sehingga di sisi kami ini akan bekerja karena apabila sanksi sosial itu diberikan, apabila kamu mempercayai bahwa apatis ini merupakan sebuah tindakan yang berbahaya, maka dan tidak bermoral, maka para pemuda ini akan tergerak untuk kemudian mereka memberikan aspirasi-aspirasi mereka, dan kemudian pada akhirnya para pemuda ini berhasil menggiring pemerintah dan karakter pemimpin yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga ini akan mengakibatkan perubahan dalam pemerintahan itu sendiri ke arah yang lebih progresif. Bangga menutup kasus.